akan melakukan mudik atau pulang kampung di Lebaran tahun 2025 ini. Kita belok kiri dari Simpang Golo ya, menuju ini jalan Golo Kasubur. Estimasi Google dari Tebing Tinggi ini ke Sindaraya teman-teman itu lebih kurang sekitar 42 km. Dan waktu tempuh ke sana itu diperkirakan 1 jam lebih. Tapi dalam pagi ini kita tentu akan santai-santai saja, pelan-pelan, sambil menikmati perjalanan. Dan cuaca juga hari ini cukup bagus, panas, tidak hujan tapi sedikit mendung. Cocoklah untuk yang riding dengan menggunakan sepeda motor. Mudah-mudahan kita selamat sampai di tujuan. Kita juga bisa melihat situasi jalan yang nantinya akan digunakan oleh teman-teman yang mungkin berasal dari Sindaraya dan sekitarnya yang akan melakukan mudik di Lebaran. Situasi jalan terkini bisa jadi berbeda dengan keadaan sebelumnya. Ya, bisa semakin bagus, bisa juga semakin kurang bagus. Ya. Dari ayang ini teman-teman bisa update jalan dari kota menuju Sindaraya di ikuti perjalanan ini teman-teman. Bukan yang satu, bukan Medan ini salah satu jalan alternatif juga. Nah, kita ambil kiri menuju arah Puskes. Ini jalan ini termasuk juga jalan lingkar kota ya teman-teman, sehingga banyak truk-truk yang melintas di sini. Karena kalau dari ibu kota kan dilarang ya, itu banyak melintas jalan-jalan di pinggiran lah ya, jalan bypass, jalan lingkar kota. Sekali nih semuanya. Kalau ke kiri itu sana kita kembali ke pusat kota Tebing Tinggi ya. Kita ambil kanan mengarah ke Puskes di Kabupaten. Karena akhir tahun curah hujan tinggi, kota Tebing Tinggi ini menjadi salah satu kota yang menjadi langganan banjir teman-teman. Langganan banjir hampir yang setiap tahun. Dan cukup tinggi ya. Dimungkinkan lah kalau banjir luar biasa. Masyarakat usahaan
tidak lagi menjadi langganan tadi. Iya, Pak. Dan sekarang kita masuk di daerah air tengah. Bagi teman-teman yang orang Payakangkar, inilah kurang lebih Payakangkar ya. Situasinya sudah semakin berkembang, pertemuan juga sudah banyak. Jalannya juga bagus, tapi teman-teman yang sudah lama melakukan yang inilah kurang lebih nah ini sebelah kanan ini simpang Uyut ini ruku-ruku semua sudah ya, sudah rame. Ini kita masuk di Batu Lima. Batu Lima ini ada orang Batu Lima. Ini yang dulu pernah sekolah di Batu Lima. Sudah semakin ramai. Itu ya. Sudah ramai di sini. Kebun juga sudah mulai banyak. Sebentar lagi akan meninggalkan kota Trenggalek ini. Kita masuk di Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, ini dia. Welcome to Kabupaten Serdang Bedagai. Kita ikuti teman-teman perjalanan ini. Ya, suasana perjalanan nanti akan banyak kita melintasi pegunungan, kemudian perkampungan-perkampungan dan hutan-hutan kecil yang nantinya akan kita lewati. Ikuti perjalanan ini teman-teman, mudah-mudahan kita selamat sampai di tujuan. Let's go! Inilah ya perkampungan penduduk teman-teman ya, ini merupakan perkebunan karyawan kebun. Kita masih berada di Kabupaten Serdang Bedagai. Jalan menuju ke Singaraya ini teman-teman banyak tekongan-tekongan tajam ya. Ada juga tanjakan dan turunan, sehingga kita ya harus hati-hati, santai-santai saja. Yang penting kita selamat di perjalanan.
jalannya menikung dan turun ya. Indah sekali, ditambah lagi cuaca pagi ini cukup mantap ya. Tidak panas, tidak hujan, tidak mendung, ya sedang-sedang aja. Ini sehingga kita riding ini pun bisa lebih santai. Ini seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, kawasan hutan kecil ya, di panjang jalan yang kita lewati menuju ke jalan. Jalannya penuh tikungan-tikungan. Bagi yang hobi motoran tentu ini menambah keistimewaan perjalanan ya. Yang penting prinsipnya kita tetap fokus, tetap hati-hati. Kontrol kecepatan kendaraan kita, jangan terlalu kencang-kencang juga, ya, biasa-biasa aja. Apalagi dalam riding ini tidak ada yang kita buru, kita hanya update jalan saja ya, membantu teman-teman yang nantinya ingin mudik lebaran. Situasi jalannya seperti apa, apakah rusak, mana titik rusaknya, ya mudah-mudahan bisa membantu perjalanan mudik dari teman-teman sekalian. Ini jalan lintas ke Sindaraya ini, ke sini belum ada dilintasi jalan tol ya. Nah, kalau sekarang sudah ada jalan tol. Nah, ini jalan tol. Di bawah kita ini jalan tol. Ini jalan tol dari Tebing Tinggi menuju kota Pematang Siantar. Jadi sekarang sudah ada. Mungkin yang sudah lama nggak pulang, ini dulu belum ada ya. Ini persis lokasinya di daerah kuburan Kristen. Nah, ini kuburan Kristen ini yang cukup lama juga ya. Di pinggir jalan, kalau orang Sindaraya pasti betul itu perkuburan Kristen itu. Ini kita masih di daerah kawasan perkebunan juga teman-teman. Tapi kondisinya lumayan ramai ya, lumayan ramai ya, cukup yang mengangkut mesin ini ya, kasih jalan ini ya ramai. Ini kita libur sekolah ya, karena masih belum libur. Ini jalan ini agak lebih ramai juga. Ramai lah. Malah takut lah kita ya. Teman-teman, kita sekarang sudah masuk di daerah Pamela, Gunung Pamela. Gunung Pamela ini juga bagian dari kawasan perkebunan milik PPPN 3 yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, di daerah Gunung Pamela ini teman-teman, di sebelah kiri kita posisinya ya, itu banyak daerah wisata ya, banyak daerah wisata. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar itu nama Desa Buluduri ya, itu kurang lebih sama itu dengan Gunung Pamela ini ya. Kiri Gunung Pamela
merupakan gugusan wisata air yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai juga. Ya, ada namanya Taren, ada juga namanya Batu Nongol, dan ada juga yang paling terkenal itu adalah Ancol. Ya, itu aliran Sungai Babulon, ya, yang menjadi destinasi wisata khususnya Arung Jeram. Jadi banyak wisatawan yang melakukan olahraga arung jeram di kawasan tersebut. Ya, ini posisinya di sebelah kiri kita, tapi masih masuk lagi ke dalam ya, masih belum dulu, masuk lagi ke dalam. Biasanya itu cukup ramai, baik yang datang dari Serdang Bedagai sendiri, dari Kota Kedung Tinggi, dari Medan, bahkan dari luar negeri di Sumatera Barat. Ini menjadi salah satu, khususnya Ancol ya, Ancol Arung Jeram itu menjadi salah satu andalan pariwisata di Kabupaten Serdang. Kita lanjut teman-teman, masuk lagi kita ke daerah kawasan perkebunan karet ya. Mudah-mudahan cuacanya sampai di Sindaraya nanti begini terus supaya kita dan si Piton masih bisa tersenyum gembira. Let's go. Kampung ya kurang lebih seperti inilah situasi Serdang nanti ya. Mungkin ada teman-teman yang berasal dari Serdang nanti ya, inilah situasinya. Nah, proses bisnis itu adanya di sini ya, di Serdang nanti. Sementara ibu kota Kecamatan ini kita masih ada beberapa ya kenapa polseknya itu dibangun kan di kota kecamatan ya. Nah, menjelang Lebaran ini tentu aktivitas masyarakat sudah mulai tinggi ya. Lebaran, kemudian persiapan kita melakukan mudik, ya sudah mulai lah ya, cicil-cicil supaya tidak ada nanti waktu pulang kampung mudik tidak ada barang-barang yang tertinggal. Lewat kita teman-teman dari Serdang nanti kembali lagi kita masuk daerah perkebunan. Kali ini perkebunannya kelapa sawit. Ya begitulah ya, seperti saya
bilang di awal tadi, sepanjang jalan ini kita akan terus melintasi daerah perkebunan, pemukiman penduduk yang kecil, ya kemudian ya ini kalau bersawit karet, ya karet, ya. Tapi ini tentu menjadi menambah kenikmatan lah perjalanan kita ini teman-teman, ya. Oke, duduk yang cantik teman-teman, boncengan yang kuat, jangan sampai ketinggalan supaya bisa terus kita nikmati perjalanan kita ini. Kita baru saja melewati desa Sumber Padang, ya. Tadi kita di kota kecamatan ya, terlalu jauh nanti. Ya, orang Pulau Padang ini dia kampung kita, rumah sudah semakin banyak, ya, sudah semakin ramai, ya. Ini yang sudah lama nggak pulang kampung, tapi kalau pulang kampung ya maklum lah, karena sudah semakin ramai. Jalannya agak tikung dan menurun, ya. Berhati-hati. Di sana ada tikungan lagi, tanjakan lagi, ya. Nah, memang kalau yang hobi motor sangat suka, ya, dengan bentuk jalan yang seperti itu. Turunan lagi, agak mendukung lagi teman-teman, ya, perkebunan. Nah, tapi kalau ini perkebunannya perkebunan penduduk, ya, perkebunan negara. Jadi oke teman-teman, selamat datang di ibu kota kecamatan Sidispis. Nah, ini dia, ini ya, inilah Sidispis, ibu kota kecamatan Sidispis. Bagi yang belum pernah ke Sidispis, ya seperti inilah keadaan Sidispis, ya. Yang dalam nggak pulang kampung, ya, mungkin ada juga lah bisa sedikit mengobati lah rasa rindu terhadap kampung halaman, ya. Nah, sebelah kanan saya ini ada SMP Negeri 1 Sidispis, kemudian ada SMK Negeri 1 Sidispis juga. Mungkin teman-teman ada yang alumni dari situ, ya, bolehlah tunjuk jari di kolom komentar, ya. Nah, banyak juga, ya, alumni dari ini yang sekarang sudah menjadi pejabat, menjadi pengusaha, bahkan yang lainnya banyak di luar daerah, ya. Pelajar-pelajar juga yang masih mahasiswa, lalu dari situ yang sekarang masih mahasiswa atau bekerja
desa yang cukup padat penduduknya ya teman-teman ya. Penduduknya ramai. Kita lanjut teman-teman, kita menuju Sindaraya di Kabupaten Simalungun. Sebentar lagi kita akan meninggalkan desa Barto dan masuk kita di Kabupaten Simalungun. Kalau dulu teman-teman itu kapal batasnya tidak ada tandanya, ya. Atau kita sekarang tidak ada tentang apa tanda kapal batas. Kalau masuk ke daerah mana selamat datang selamat jalan gitu ya. Oh ini dia sudah ada selamat jalan dari desa Barto. Nah ini kita sudah masuk di Kabupaten Simalungun teman-teman ya. Ini sudah masuk di desa Sambosan ya, kita sudah masuk Sambosan di Kabupaten Simalungun. Nah, orang Sambosan bolehlah kasih dulu dari ya orang Sambosan, ada juga orang Sambosan ini ya, dari luar ya, ada masih seperti ini ya, masih banyak kebun ya, karena memang mata pencarian masyarakat ini ya berkebun, kelapa sawit, kebun karet. Kalau dulu di sini banyak durian ya, sekarang sudah banyak berkurang. Nah ini teman-teman ya, bagi yang nanti mau mudik setelah batas antara Kabupaten Serdang Bedakai dan Simalungun, jalannya seperti ini ya. Nah, masih rusak ya, jadi harus hati-hati ya, jalannya masih belum bagus. Inilah dia update jalannya teman-teman, bagi yang mau mudik nanti ya beginilah dia. Masih ada sejumlah titik yang kondisi jalannya seperti ini, masih belum bagus seperti tadi. Kita nggak tahu apakah seperti ini kondisinya ini sampai nanti di Sindaraya atau tidak. Kita ikutilah terus ya, supaya kita tahu nanti kondisi jalannya seperti apa. Kita harus menghindari lubang-lubang ya. Nah ini masjid besar ya, Sambosar Raya. Jadi desa Sambosar ini juga kawasan yang lumayan ramai ya. Nah ini kalau untuk Kabupaten Simalungun kan ini daerah terujung juga ya. Supaya transportasi masyarakat itu lebih mudah ya. Kerja, sekolah, atau melakukan sendiri itu bisa lancar
ya. Dulu. Memang di beberapa titik ada juga yang masih terbilang bagus ya teman-teman. Kawasan perkebunan dulu lah ya. Ya masih banyak pohon-pohon besar ya. Banyak pohon besar. Kembali lagi ke jalan yang seperti ini teman-teman ya, artinya yang mau mudik nanti ya hati-hatilah di daerah sini ya, jalannya masih seperti ini. Kalau saya tidak salah ya, status jalan ini adalah jalan provinsi ya, jalan provinsi. Oleh karena itu pembangunan dan rehab jalannya ini tentu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Kita berharap pemerintah provinsi yang sekarang bisa segera lah memperbaiki jalan ini, karena ini jalan yang sangat vital ya. Nah, saya setelah Tambosar kita masuk jalan yang bagus lagi ya. Seperti ini jalannya untuk masyarakat juga mudah pandai ya. Tapi sebenarnya tadi tidak terlalu panjang juga ya jalan yang rusak tadi ya. Tapi walaupun begitu ya berharap pada pemerintah provinsi kiranya bisa segera lah ya. Jadi kalau itu sudah bagus, kira semuanya sudah bagus ya. Kita sudah sampai Malang ya. Saya lihat nanti kita sampai ke Malang. Belum ada tulisan-tulisan ya ini sampai mana ya. Bangun Raya oke lah teman-teman ya, sampai di mana nih, yang penting kita terus kita lanjutkan perjalanan ya, kita menuju Sindaraya di Kabupaten Cimahi. Banyak yang panen sawit ya, jalan itu banyak sekali ya orang yang dari panen sawit yang menunggu hutan lah dari mungkin agen atau apa nama istilah daerah sini ya, yang menjemput sawit. Nah ini sungai, ini sungainya nggak tahu ya sungai apa ini ya. Sungai apa? Lumayan juga airnya. Kita kembali menanjak teman-teman, kembali menanjak. Sejauh ini si Piton juga tarikannya masih kencang, belum ada keluhan-keluhan ya. Sepertinya kita sudah sampai ya di Sindaraya. Oh iya, Jalan Panglima Nunut ya, ternyata di inti
kecamatan atau kota kecamatan di Sindaraya juga kondisi jalannya masih seperti ini. Saya harus memegangi kamera ini. Kondisi jalannya seperti ini. Padahal ini kota kecamatan ya, tapi kondisinya seperti ini. Seharusnya ini menjadi perhatian serius pemerintah. Ini Puskesmas Sindaraya. Ini status sebagai ibu kota kecamatan, kalau kondisi jalannya seperti ini tentu sangat kurang wajar lah ya. Kurang wajar. Kalau tidak ini menjadi perhatian serius lah dari pemerintah ya. Karena dari daerah sini ini tidak sedikit juga hasil bumi yang dihasilkan ya. Maaf teman-teman ya, saya sambil memegang kamera nih karena jalannya seperti ini ya. Kalau dipegang nanti bisa tahu ke kameranya saya juga. Nah, ini pasar ya, ini pasar Sindaraya. Ini teman-teman yang sudah lama ya. Nah, teman-teman yang orang Sindaraya atau sekitar sini, kurang lebih seperti inilah kondisinya ya. Di kota kecamatannya sendiri jalannya masih ya seperti ini, becek, hancur bro.